Selanjutnya ikhwatibillah yang dimuliakan Allah. Satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada keduanya. Maksudnya kepada Abdullah dan kepada ayahnya yaitu Amr bin As. Jadi kalau tadi kepada Ali doanya cuma radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kepadanya satu orang. Tapi kalau di sini an Abdullah bin Amr bin As dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada keduanya. Itu kepada Abdullah yang meriwayatkan hadis dan kepada ayahnya yaitu Amr bin As. Karena kedua-duanya sahabat Nabi. Kedua-duanya orang yang beriman, maka didoakan. Seperti ketika kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, ya. An Abdullah bin Umar, itu pasti doanya radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Umar orang iman, orang yang beriman, orang saleh, dan Umar bin Khattab orang yang beriman, sahabat Nabi. Kedua-duanya didoakan. Ya, kalau kita membaca hadis itu banyak berdoa, ya. Termasuk ketika menyebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau banyak baca sholawat, baca banyak hadis, ya, baca banyak hadis. Salah satunya. Termasuk yang didoakan itu bukan hanya sekedar Nabi, ya. Termasuk sahabat Nabi kita mendoakan. Dengan kata radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Ya. Itu kita mendoakan. Nah, kita lanjut. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu, sampaikanlah oleh kalian. Anni, dariku." Ya, sumbernya dari Nabi. Sampaikanlah oleh kalian anni, dariku, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Bapak Ibu hafalnya cuma satu ayat. Tapi kalau jamaah kasamat insya Allah lebih dari satu ayat. Kalau satu ayat itu basmalahnya satu ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat. Kita yakin Bapak Ibu kita semua yang ada di sini lebih, kalau satu ayat lebih, ya. Makanya kenapa ketika ibu bapak kita semua hafal satu ayat, paham satu ayat, apa yang menjadi kewajiban kita? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa semua orang itu memiliki kewajiban ketika sudah dapat ilmu. Kewajibannya apa? Selain mengamalkannya, dia harus mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Tentu dengan kompetensi yang berbeda-beda. Ada yang cara mengajarkannya dengan cara berkhutbah, berceramah, ya. Ada yang cara mengajarkannya dengan ngobrol-ngobrol saja. Beda-beda. Ada yang mengajarkannya, ya, membimbing anaknya, sama, silahkan. Ya.
Karena yang poinnya di sini adalah balighu, sampaikan. Caranya silakan. Oh, saya mah tidak bisa kalau dengan berbicara. Ya silakan mangga. Kalau mau dengan tulisan, kalau mau dengan chat, dengan WA misalkan, mangga. Tuh, banyak kan? Atau ya kalau bicara di depan orang lain, gelagapan, bingung, ya udah saya mah bikin apa? Voice note itu, voice note. Oh nanti sampai. Ya ternyata agama mengajar kepada kita semua. Nabi SAW mengajar kepada kita semua. Ada kewajiban, suatu iman. Bapak Ibu yang kasama itu ngaji, dapat ilmu, dapat ayat, dapat dalil, dapat hadis. Lalu selanjutnya apa? Selain Bapak Ibu kita mengamalkannya, ternyata Bapak Ibu punya kewajiban untuk menyampaikannya kembali. Di zaman Rasul itu, ya Alhamdulillah, di zaman Rasul itu tidak semua ngaji begini. Sama. Tidak semua ngaji, ya, berkumpul seperti itu semua tidak. Ada juga yang memang sibuk dengan usahanya, dengan ekonominya. Ya. Ada. Ada santrinya Nabi yang disebut Abu Sufah itu ya. Abu Sufah itu. Jadi santri-santri Nabi ya udah mondok di masjid Nabi, ya dia tiap hari ngaji dengan Nabi. Tetapi untuk sahabat-sahabat yang ahli ekonomi, ya sudah, ahli ekonomi ada di pasar, berdagang, gitu. Nah, bilang, makanya apa yang kita dapat dari ngaji, dari kasamat, sampaikan, ya, sampaikan kembali kepada orang lain. Ya. Yang hadir itu punya kewajiban apa? Menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kita hadir, maka punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Paling tidak suaminya yang hadir, istrinya nggak hadir, ya sampaikan pada suaminya, pada istrinya. Istrinya yang hadir, suaminya tidak, pun sama. Ya sampaikan oleh istrinya kepada suaminya. Bagiku wani walau ayat, walaupun cuma satu ayat kita paham. Silakan sampaikan. Wahadithu an Bani Israil, dan ceritakanlah tentang Bani Israil. Ya, dia bilang, kata Nabi itu ceritakanlah, ya, tentang Bani Israil. Dari Al-Quran itu dari surah Al-Baqarah ini sudah ada cerita tentang Bani Israil, sejarah tentang Bani Israil. Ceritakan, sampaikan kembali. Jangan kemudian orang menjadi salah persepsi, salah paham dengan Bani Israil. Sampaikan. Dan Al-Quran pun menyampaikan sejarah tentang Bani Israil. Siapa yang disebut dengan Bani Israil? Sampaikan. Apa yang dimaksud dengan Israel itu? Saya itu kan siapa bukan? Nabi Israel. Ayo siapa dia? Oh, Nabi Yakub. Ya, Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Oh, dari Nabi Ibrahim menurunkan turunan yang bernama Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub menurunkan turunan anak-anak, termasuk Nabi Yusuf ya, Bunyamin dan lain sebagainya, ya kan? 12 itu, ya 12 turunan. Itulah yang disebut dengan Bani Israel, anak cucunya Israel, anak cucunya Nabi Yakub. Jadi kalau Israelnya itu Nabi Yakub, ingat. Kalau Israelnya itu Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub itu orang yang beriman,
orang zalim, ya, yang menjadi pembahasan kita selanjutnya ada di antara turunan Nabi Yakub ini yang kemudian menjadi orang-orang yang zalim yang dijelaskan Al-Quran. Tapi juga ada Bani Israil yang beriman, ada. Dan Nabi Yusuf iman enggak? Dia beriman, orang soleh, ya. Jadi tidak semua turunan Israel itu orang-orang zalim. Jadi Al-Quran menjelaskan secara jelas. Dan kewajiban kita di hadis ini dikatakan bahaditsu an bani Israil wala haraja, dan ceritakanlah tentang Bani Israel dengan tiada terbatas. Silakan jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, ibadah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang kita dapat dari Al-Quran, apa yang kita dapat dari hadis Nabi tentang riwayat sejarah Bani Israel, maka sampaikan lagi paling tidak kepada anak kita. Ya, dia mengenal. Dia mengenal kok. Siapa Israel itu? Katakan Israel itu orang soleh. Israel itu orang soleh, tapi Bani Israelnya anak cucunya sebagian besar yang mungkin, ya, orang-orang zalim, ya, sampai saat ini, ya, bisa disaksikan. Dan Al-Quran menjelaskan tentang Bani Israel. Bani Israel itu orang yang Allah itu berikan apa? Berikan kenikmatan berlimpah, diberikan keunggulan, keutamaan. Apa sih yang tidak diberikan kepada orang Bani Israel? Semuanya diberikan. Nabinya saja banyak, Rasulnya banyak, kitabnya tidak satu. Ya, kitabnya ada kitab Taurat, Zabur, Injil, itu masih untuk Bani Israel. 3 kitab, tambah subuhnya. Ya, banyak. Rasul-rasulnya banyak dari kalangan Bani Israel. Kitab-kitabnya tidak hanya sekedar satu. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel luar biasa dalam Al-Quran. Orang Bani Israel melakukan perjalanan itu awan menaungi mereka dalam perjalanan. Itu dijelaskan. Kalau sekarang ada, kita berjalan panas terik, kemudian ada awan yang mengikuti kita. Orang Bani Israel diberikan naungan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah dalam perjalanan panas yang sangat terik. Awan mengikuti mereka. Itu kenikmatan. Ya. Pengen makanan dari langit, dikabul oleh Allah. Ya. Ada yang namanya manna dan salwa, ya. Diturunkan Allah, diberikan Allah. Jadi makanya kenapa kisah Bani Israil termasuk di antara kisah yang harus disampaikan. Dan di sana ada pelajaran bagi kita semua. Bagaimana pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat berlimpah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan hanya sekedar berbicara tentang Bani Israil yang diberikan banyak nikmat kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Kita pun, ya, telah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah kita bisa hitung. Saking banyaknya. Tapi seringkali kita lupa dengan nikmat-nikmat. Baru kemudian kita ingat ketika gigi sakit, ketika matanya berkan, barulah sadar bahwa ada nikmat di mata, ada nikmat di gigi.
ada nikmat di dada ini, ada nikmat di badan ini ketika sakit. Manusia kecil. Ya. Kemarin kemana saja gitu. Nah, iman bila dimuliakan Allah. Nabi memberitakan kepada kita, wahadithu an bani Israil wala haraj. Silakan sampaikan jika tentang Bani Israel tidak ada apa, jangan ada batas. Jelas-jelasnya sampaikan. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, menceritakan sesuatu pada bukan bersumber dari Nabi, bukan asalnya dari Nabi, diceritakan ini dari Nabi. Hati-hati. Fal yatabawwa ma'adahu minan nar. Maka siap-siap, ya, maka siap-siap ia akan menempatkan dirinya di tempat api neraka. Kalau mengatasnamakan Nabi padahal bukan bersumber dari Nabi. Jadi, ya. Nah, jadi di hadis ini, di hadis Abdullah bin Amr bin As ini ada perintah dari Nabi bahwa ketika kita sedang mencari ilmu, tidak cukup kita memahami dan mengamalkan sendiri, tetapi ada kewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk ilmu sudah diamalkan. Ada satu lagi ilmu apa? Ajarkan lagi, sampaikan lagi. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sampaikan lagi. Sesuai dengan gaya cara kita. Apa-apa. Tidak semua harus naik mimbar, tidak. Anda sesuai kemampuan saja. Ya. Saya mau diskusi saja. Dia punya ilmu, kita diskusi. Anda, gitu.